Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih hadis ke-31, yakni hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun." Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan, jika saya melakukannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, kata Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi berdasarkan hadis ini, rumus mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia adalah zuhud. Sudah panjang lebar kita bicarakan zuhud pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Malam ini insyaallah kita akan lebih fokus membahas tentang tujuan atau maksud dari zuhud. Tujuan zuhud itu sebenarnya adalah tafrighul qalbi minal ishtighali bid dunya, mengosongkan hati supaya tidak sibuk dengan dunia, mengosongkan hati dari kesibukan duniawi. Maksudnya adalah kita ini berupaya membuat hati tidak melekat dengan dunia, atau bahasa mudahnya memutus ikatan hati terhadap dunia. Ini jangan difahami kita meninggalkan dunia, bukan. Meninggalkan dunia maknanya mati berarti ya. Kita nggak mungkin meninggalkan dunia sebelum roh berpisah dengan jasad. Jadi hanya ikatannya yang diputus, tetapi dari sisi aksi kita tetap bertanggung jawab terhadap dunia yang diamanahkan Allah kepada kita. Kita menggunakannya tapi tidak merasa memilikinya. Gampangannya kira-kira perasaannya seperti tukang parkir. Tukang parkir itu dititipi sepeda bagus, mobil mewah, datang pergi semuanya sama rasanya, ya. Saat mobil mewah datang dia tidak bangga, saat mobil mewah pergi dia juga tidak sedih. Kenapa? Karena dia tahu itu semua cuma titipan, gitu ya, tidak merasa memiliki. Tukang parkir itu kayak gitu. Saat datang mobil Fortuner tidak jingkrak-jingkrak, saat mobil Fortuner pergi juga tidak meraung-raung nangis. Kan itu kan tukang parkir itu. Kenapa? Sadar dirinya bukan pemilik mobil-mobil itu, bukan pemilik sepeda-sepeda itu. Tukang parkir juga tidak pernah flexing, pamer dengan kendaraan yang diaturnya. Mana ada tukang parkir sesama tukang parkir dan pamer? Tuh lihat, yang ada di sini bagus-bagus. Punyamu sana apa itu? Ya, butut-butut jelek-jelek, tidak ada. Tidak ada tukang parkir yang flexing. Juga tidak mengejek tukang parkir yang lainnya hanya karena kendaraan dijaga, misalnya kendaraan-kendaraan yang sudah butut atau kendaraan-kendaraan tua. Jadi tukang parkir itu hanya fokus pada tugasnya. Apa tugas tukang parkir?
yakni mengatur dan menjaga kendaraan yang diamanahkan kepadanya. Kegembiraan tukang parkir itu cuma satu, apa? Berharap upah karena sukses menjalankan amanah, menjaga kendaraan dengan baik. Gitu ya, cuma itu saja. Ya, sama sebenarnya orang zuhud itu gitu. Orang zuhud itu hatinya harusnya kayak tukang parkir. Hartanya mungkin banyak, oke. Tabungannya mungkin banyak, uangnya mungkin banyak, asetnya banyak, mobilnya mungkin banyak, tidak masalah. Tetapi hatinya tidak pernah terikat pada benda-benda yang dimilikinya itu. Ya. Sikapnya adalah bertanggung jawab terhadap harta yang diamanahkan Allah kepadanya. Ketika hartanya datang tidak sampai jingkrak-jingkrak, ketika pergi juga tidak sampai meraung-raung nangis. Tidak memamerkan dunia yang dimilikinya. Tidak pernah mengejek orang lain atau merendahkan orang lain yang hartanya dibuat sedikit daripada kita. Fokusnya hanya satu, apa? Yakni bagaimana mengelola harta itu dengan amanah menurut petunjuk Allah. Itu aja fokusnya. Kegembiraannya juga cuma satu, apa? Hanya berharap balasan di akhirat karena kesuksesan menjalankan amanah, dititipi harta dengan baik. Jadi ini filosofi yang sangat bagus ya. Apapun dunia yang kita miliki itu ayo kita miliki seperti tukang parkir dengan kendaraan-kendaraan yang dititipkan kepadanya. Ya, jadi zuhud itu bukan mengharamkan dunia, bukan. Mengosongkan hati dari dunia itu maksudnya memutus ikatan hati dengan dunia, bukan mengharamkan dunia. Karena salah kalau mengharamkan dunia itu malah salah. Contoh mengharamkan dunia itu bagaimana? Saking pengennya zuhud, saking pengennya fokus menyembah Allah, lalu memutuskan mengkebiri dirinya. Oh, itu salah itu. Mengkebiri itu maksudnya bagaimana? Mengkebiri itu berarti memandulkan diri dengan cara memotong alat reproduksi yang berfungsi untuk kesuburan. Nah, ini malah dicela dalam Islam. Yang semacam ini dicela. Atau seperti ada satu agama yang mengajarkan hidup membujang seumur hidup, itu sama dengan mengharamkan dunia, gitu ya. Kenapa kita harus mengharamkan perempuan? Allah menghalalkan perempuan kok. Kenapa perempuan harus menghalalkan laki-laki? Lelaki itu halal kok, dihalalkan oleh Allah. Jangan mengharamkan semacam itu. Itu namanya kerahiban. Sistem rohbaniyah atau kerahiban itu bukan ajaran Islam. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu bukan bagian dari zuhud. Ada seorang sahabat yang pernah tergagas begitu. Namanya Utsman bin Maz'un. Ini sahabat Nabi yang pernah tergagas ingin mengkebiri dirinya sendiri. Jadi pokoknya nggak mau urusan sama perempuan lah, nggak mau menikah, nggak mau sibuk dengan perempuan, ingin hidupnya itu habis hanya untuk menyembah Allah. Bayangannya sudah kayak malaikat gitu ya, mulai ada sampai mati menyembah Allah saja, kira-kira begitu. Kenapa kok Utsman bin Maz'un bertekad seperti ini? Karena merasa ibadahnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah Nabi. Ibadah Nabi itu kan luar biasa ya. Saat istri Nabi ditanya gimana ibadah Nabi, Aisyah menceritakan ibadah Nabi luar biasa. Di malam hari itu kalau sholat sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau sholat malam 2 rakaat itu berjam-jam. Kita ini kalau sholat 2 rakaat kan ya 5-10 menit selesai gitu ya. Rasulullah itu berjam-jam itu sholat 2 rakaat itu. Bayangkan yang dibaca itu kira-kira apa saja ya. Jadi pernah Rasulullah itu sholat itu kira-kira mungkin jam 10 malam, selesai jam 3 malam, kira-kira begitu. Itu 2 rakaat saja itu. Saya pernah mencoba menghitung kira-kira itu. Jadi persisnya hanya Allah yang tahu, tapi kira-kira mulai jam 10 sampai jam 3, berarti kira-kira 5 jam, 5 sampai hampir 6 jam. Itu sholatnya Rasulullah, sampai kaki beliau itu bengkak. Jadi sahabat Nabi diberi cerita kayak begini langsung merasa kecil. Waduh, lah kalau gitu ibadah saya ini gimana dibandingkan dengan Nabi? Gak ada apa-apanya ini. Padahal Nabi itu adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosa beliau,
yang dahulu maupun yang terkemudian. Dosa Nabi itu sudah diampuni oleh Allah. Itu aja ibadahnya sehebat itu. Lah saya yang gak ada jaminan kayak gini, ibadahnya masih lemah, gimana bisa mendapatkan rahmat Allah? Takut ini sahabat ini. Akhirnya bertekad, sudahlah, daripada saya nanti celaka di hadapan Allah, mending saya gak nikah saja sudah. Biar saya gak punya syahwat terhadap perempuan, tak kebiri saja. Nah, jadi untuk memutus syahwat, maka dia hendak memotong alat reproduksinya supaya tidak punya syahwat. Di Cina masa lalu, zaman Kaisar, itu memang salah satu teknik untuk menghilangkan syahwat terhadap perempuan itu kan memang dikebiri. Kalau panjenengan baca sejarah, di Cina itu ada namanya orang Kasim. Orang Kasim itu apa? Orang Kasim itu orang-orang yang diterima oleh istana untuk menjadi pegawai, menjadi pelayan istana, melayani ratu-ratu dan selir-selir biasanya. Cuma biasanya kaisar itu kalau menerima pegawai yang semacam ini, kalau laki-laki waspada. Waspadanya kenapa? Kaisar itu kan selirnya banyak, kan tidak mungkin itu tidur bersama istrinya setiap hari, itu kan nggak mungkin ya, karena selirnya banyak, mesti digilir dan itu nggak pasti. Kalau menerima pegawai lelaki, khawatirnya terjadi affair, terjadi perselingkuhan diam-diam gitu ya. Makanya caranya menjamin adalah boleh menjadi pegawai istana, syaratnya harus dikebiri. Biar aman, tenang itu akhirnya ya. Jadi ada jenis PNS di Cina dulu itu yang syaratnya adalah dikebiri gitu ya. Ya. Alhamdulillah kita tidak hadir di zaman itu ya. Wah, kejam sekali memang ya. Itu tradisi lama itu. Di masa Raja Muqawqis di Mesir itu juga ada tradisi semacam itu. Pokoknya pegawai istana, demi menjamin tidak terjadi perselingkuhan di istana, pegawai-pegawai ini diterima dengan syarat mau dikebiri. Itu teknik supaya memadamkan syahwat laki-laki terhadap perempuan. Ya. Saya pernah menemukan satu tulisan di internet. Orang Kasim terakhir itu yang masih ada itu sekitar tahun 19 sekian. Setelah itu sudah nggak ada, sudah dihapus ya. Setelah runtuhnya kekaisaran Cina diganti dengan sistem bukan lagi kekaisaran, maka orang Kasim itu sudah nggak ada lagi. Tapi jejak foto-foto orang Kasim itu masih ada itu ya. Bagaimana masa kecil mereka dipotong kemaluannya itu masih ada. Ya. Di zaman Nabi orang Kasim yang ditemui itu adalah kerabatnya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu adalah budaknya Nabi yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Raja Mesir waktu itu Muqawqis. Terus karena saudaranya ini sering menemui Maria, muncul isu bahwa Maria ini selingkuh dengan saudaranya itu. Lalu dikejar oleh Ali, dia lari terjun ke sumur, lalu kemudian diperiksa, ternyata orang Kasim dia. Jadi ternyata dia nggak punya kemaluan sehingga mustahil melakukan perzinahan. Akhirnya dilepaskan. Gitu ya. Jadi Utsman bin Maz'un ini menggagas dikebiri supaya apa? Supaya tidak punya syahwat terhadap perempuan, sehingga kemudian dia bisa fokus untuk beribadah. Ya. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kabir dari Ibnu Syihab ada riwayat anna Utsman bin Maz'un arad an yakhtasiya wa yasiha fil ardi. Utsman bin Maz'un itu ingin mengkebiri dirinya sendiri dan hidup mengembara. Jadi bukan hanya mengkebiri tapi merencanakan hidup mengembara. Kalau mengembara itu kan memang sudah nggak ada lagi ambisi-ambisi duniawi seperti popularitas, jabatan tinggi, itu kan sudah nggak ada ya. Orang mengembara itu kan memang dia itu tidak ingin terikat di satu tempat. Orang kalau misalnya settle di satu tempat, pasti dia menyusun rencana-rencana, planning-planning terkait dengan hartanya, terkait dengan kedudukannya, terkait dengan propertinya, pasti itu. Tapi orang hidup mengembara, yang homeless itu, nggak punya rumah, nggak punya ambisi-ambisi semacam itu. Itu rencananya Utsman bin Affan seperti itu. Tapi malah disalahkan oleh Rasulullah. Kenapa disalahkan? Karena ini bermakna mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Zuhud itu nggak seperti itu gitu loh maksud Nabi itu. Kata Nabi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Alaisa laka fiyya uswatun hasanah? Apakah kamu tidak bisa mendapatkan teladan baik dari saya, kata Nabi. Daripada kamu mengkebiri, maksud Nabi begitu, daripada kamu mau mengembara di muka bumi, kenapa kamu tidak berteladan kepada saya? Gimana teladan Nabi? Fa'ana atin nisa, saya ini mendatangi perempuan juga. Maksudnya apa? Saya menikah, saya menggauli wanita, saya juga melepaskan syahwat saya secara halal kepada wanita. Itu enggak salah, itu enggak bertentangan dengan zuhud, maksudnya begitu. Jadi jangan dengan alasan zuhud terus kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah ini, itu enggak benar, kata Nabi seakan-akan begitu. Wa akulul lahma, dan saya makan daging juga. Maksudnya zuhud itu bukan berarti tiap hari makan sambal sama tahu aja, enggak. Ya sesekali makan daging enggak apa-apa. Nabi juga makan daging. Bahkan ada riwayat daging yang paling disukai Nabi itu adalah pahanya kambing. Nah, ini makan sate kambing itu enggak dosa, enggak apa-apa. Sesekali seperti Nabi begitu ya. Kata Nabi, saya juga makan daging. Ini tuh menunjukkan hal yang dianggap kemewahan ini tidak bertentangan dengan zuhud. Enggak masalah. Wa asumu wa uftiru, saya berpuasa tapi juga kadang-kadang tidak berpuasa. Itulah. Jadi zuhud bukan berarti puasa terus sepanjang masa, setiap hari berpuasa, tidak pernah tidak berpuasa. Terus Nabi menegaskan, inna khisa'a ummati asyam, pengkebirian umatku itu cukup dengan berpuasa. Jadi puasa itu sudah bentuk pengkebirian tertinggi. Maksudnya yang dikebiri cukup hawa nafsunya dengan menahan diri dari makan dan minum dalam jangka waktu tertentu dan tidak melepaskan syahwat dalam jangka waktu tertentu. Sudah itu cukup. Kalau mau disebut kerahiban dalam Islam, ya sudah, puasa itu kerahibannya, mulai subuh sampai terbenam matahari. Cuma gitu aja, jangan sepanjang masa. Itu bertentangan dengan fitrah dan itu bukan zuhud, ya. Walaysa min ummati man khassa aw ikhtassa, tidak termasuk golongan umatku orang yang mengkebiri atau minta dikebiri. Jadi nggak boleh dalam syariat Islam mengkebiri. Mengkebiri itu haram. Ya. Kalau KB gimana? Nah, ini kan berkembang ya pertanyaannya. Kalau KB gimana? Nah, KB itu dilihat. KB itu kalau sifatnya hanya mengatur kehamilan, tidak memandulkan, maka hukumnya mubah. Tapi kalau KB-nya itu sampai membuat mandul, berarti hukumnya sama dengan mengkebiri, dan itu tidak boleh. Saya nggak tahu secara medis detailnya seperti apa. Saya pernah dengar bahwa vasektomi, tubektomi itu permanen misalnya, sehingga buat orang itu tidak bisa hamil lagi. Ini yang dilarang dalam Islam. Artinya semata-mata nggak ingin punya anak misalnya ya, bukan karena penyakit gitu ya. Nah, ini termasuk hukum mengkebiri, tidak boleh. Tapi kalau hanya mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran, maka itu mubah saja hukum. Jadi tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Termasuk salah adalah jika orang itu puasa setiap hari sampai level membahayakan tubuhnya, atau tidak pernah tidur malam demi ibadah. Jadi tiap malam terus tahajud, tidak pernah putus, itu malah salah itu. Ya, makanya para ulama itu malah memakruhkan. Sesekali kalau pas capek jangan maksa. Karena pas capek kita perlu istirahat, memenuhi hak tubuh. Sehari, semalam, 2 malam tidak masalah. Justru malah itu yang terbaik yang diajarkan Nabi. Gitu ya. Nah, saya ceritakan kisah tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda terkait dengan masalah ini. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Ad-Darda. Nabi itu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Ad-Darda. Salman ini sahabat Muhajirin, Abu Darda itu orang Ansor. Jadi saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Rasul menyatukan dua masyarakat yang berbeda itu dengan cara dipersaudarakan dua orang. Namanya dipersaudarakan, maka dia diperlakukan seperti saudara. Kalau dia butuh maka dibantu oleh saudaranya. Bahkan ada yang sampai menawarkan istrinya supaya dinikahi saudaranya. Dan bahkan ingin membagi hartanya separuh untuk saudaranya sesama iman ini. Ya.
Nah, ini Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Suatu hari fazara Salman Abu Darda, Salman menziarahi Abu Darda, jadi mengunjungi, namanya teman dekat itu kadang-kadang dikunjungi. Fara'a Ummu Darda mutabazzilah, maka Salman melihat Ummu Darda dalam kondisi yang lusuh, tidak berdandan. Nah, jadi maksudnya Ummu Darda ini siapa? Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Nah, lalu Salman melihatnya kok lusuh, badannya kok kumal, nggak berdandan. Kenapa? Maka bertanyalah Salman kepadanya. Faqala laha ma sya'nuki, kamu kenapa kok nggak berdandan? Biasanya istri itu kan lazimnya kalau di dekat suami berdandan. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu Abu Darda itu nggak punya kebutuhan terhadap dunia. Jadi maksudnya kayaknya saya ini sudah diabaikan oleh suami saya ini. Suami saya itu sudah fokus ibadah sampai seperti nggak butuh istri itu. Makanya nggak ada gunanya saya berdandan. Saya berdandan pun itu saya tidak digauli suami saya. Maksudnya gitu. Faja'a Abu Darda, maka Abu Darda kemudian datang. Fasana'a lahu ta'aman, lalu kemudian Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman. Faqala kul, lalu Abu Darda mengatakan makanlah. Qala fa inni shaim, karena saya ini puasa. Ya, jadi setelah Salman mendapatkan jawaban istrinya Abu Darda itu, Salman diam. Lalu kemudian datanglah Abu Darda. Nah, saat Abu Darda datang, maka Abu Darda ini membuatkan makanan untuk Salman, terus mempersilahkan makan. Tapi Abu Darda nggak mau menemani makan. Kenapa? Karena Abu Darda sedang berpuasa. Maka apa komentar Salman? Qala ma ana biakilin hatta ta'kula, saya tidak akan pernah mau makan kalau engkau nggak ikut makan. Akhirnya fa'akala, akhirnya pun Abu Darda membatalkan puasanya, ikut makan bersama Salman. Falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda yaqumu, ketika malam sudah tiba maka Abu Darda pergi untuk sholat. Qala nam, ya. Tapi Salman bilang tidurlah. Jadi kira-kira mungkin setelah Isya ya, mungkin di zaman kita kira-kira jam 8 begitu waktunya orang tidur, Abu Darda malah melakukan sholat. Dicegah sama Salman, jangan sholat sekarang, tidur sekarang. Diajak tidur, akhirnya tidur. Summa zahaba yaqumu faqala nam, lalu kemudian mungkin sekitar jam 10 bangun mau sholat, dicegah lagi sama Abu Darda, nam, tidur lagi. Jadi nggak boleh bangun terlalu sore ya, nggak boleh. Mungkin bangun jam 10 gitu dilarang. Falamma kana min akhiril lail qala Salman qumil an, ketika sudah malam yang terakhir barulah Salman bilang ayo bangun sekarang. Nah, jadi kira-kira mungkin jam 1 atau jam 2 barulah Abu Darda dibangunkan, diajak untuk sholat malam. Fasallaya, maka keduanya pun melakukan sholat malam. Faqala lahu Salman, kemudian Salman memberikan nasihat, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak terhadapmu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, tapi dirimu juga punya hak terhadap kamu. Hak Allah itu misalnya apa? Kayak misalnya sholat gitu ya. Nah itu berarti melaksanakan hak Allah. Nah puasa itu juga termasuk melaksanakan hak Allah. Tapi Salman juga mengingatkan, badanmu itu juga punya hak padamu. Artinya kalau sholat, perhatikan kesehatan badanmu. Jangan sampai semalam suntuk sholat saja tambah salah itu. Istirahat dulu, kuatkan badanmu, baru kemudian jam 1, jam 2 bangun untuk sholat malam. Ya, puasa boleh, tapi jangan tiap hari. Perhatikan kondisi kesehatanmu, karena itu adalah hak dari badanmu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak kepadamu. Nah, barulah nasihati masalah istri gitu ya. Istrimu itu kok sampai enggak dandan seperti itu, kan berarti kamu sudah melalaikan kewajibanmu untuk menunaikan hak istri. Itu keliru.
Harusnya istri itu tetap diperhatikan hak-haknya, gitu ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, kata Salman, berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing, ya. Lalu kemudian Abu Darda mendatangi Nabi, fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Jadi Abu Darda pengen tahu bener enggak ini ajarannya Salman ini. Lalu diceritakan kisah itu. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkomentar, shadaqa Salman. Bener Salman itu. Nah, itu ya. Jadi ajaran Nabi itu zuhud itu bukan mengharamkan dunia, enggak. Tetap diberikan haknya masing-masing. Kalau beristri ya berikan hak istri dengan baik. Kalau nggak beristri berarti berikan hak tubuh dengan baik. Puasa silahkan, tapi jangan tiap hari sampai merusak badan. Sholat bagus, tapi jangan sampai misalnya capek-capek maksa sholat lalu akhirnya malah jatuh sakit, tambah salah itu, gitu ya. Justru kalau pas capek fullkan untuk istirahat, sehingga pas sehat baru kemudian sholatlah dengan tekun, gitu ya. Oke, jadi zuhud bukan mengharamkan harta. Juga zuhud yang salah jika orang misalnya punya harta, sudahlah saya zuhud saja, hartanya dikumpulkan dibakar habis semuanya, lalu hidup menggelandang, makannya minta-minta kepada orang, itu malah hina, itu kayak begitu itu ya. Itu bukan zuhud yang benar, ya. Oke. Jadi sekali lagi, tujuan zuhud adalah mengosongkan hati, melepaskan ikatan hati dengan dunia supaya tidak disibukkan dengan dunia, supaya bisa fokus dan maksimal melakukan amal-amal ukhrawi. Nah, jadi hubungannya begitu ya. Jadi tujuan melepas ikatan hati itu apa? Bukan sekedar lepas toh, enggak. Itu ada lanjutannya. Itu lanjutannya apa? Supaya bisa fokus dan maksimal melaksanakan amal-amal ukhrawi. Amal ukhrawi itu apa? Yang paling penting satu, yakni berusaha mengenal Allah. Nah, jadi ini ukuran zuhud yang benar ya. Orang zuhud dikatakan sudah benar zuhudnya kalau dia itu dampaknya adalah tergerak hatinya, semangat luar biasa untuk mengenal Allah. Itu baru zuhud yang benar. Kalau belum tergerak untuk mengenal Allah, itu sesungguhnya masih mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Zuhud tapi targetnya untuk mencari kebahagiaan dirinya sendiri, belum benar itu. Zuhud yang benar adalah sampai tergerak untuk mengenal Allah. Serius belajar Asmaul Husna, serius belajar sifat-sifat Allah, serius menghubungkan tanda-tanda di alam ini, kejadian-kejadian di alam ini dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga levelnya setiap kali mendengar nama Allah itu sampai bergetar hatinya. Nah, itu baru zuhud yang benar. Ini amal ukhrawi yang terpenting yang pertama. Yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Jadi setelah mengenal Allah kemudian mendekat kepada Allah. Yakni zuhud yang benar itu dampaknya adalah orang bersemangat untuk belajar ilmu tentang amal-amal yang bisa digunakan mendekat kepada Allah. Jadi belajar berbagai macam amal soleh supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang itu berusaha zuhud tapi malas ngaji, belum benar itu zuhudnya. Masih ada penyakit dalam hatinya, berarti tujuannya masih salah itu. Zuhud yang benar itu kriterianya adalah semangat ngaji, belajar serius apa saja yang bisa membuat orang itu dekat pada Allah, itu benar-benar dipelajari dengan serius. Setelah bersemangat mendekat kepada Allah, maka berikutnya adalah merasa nyaman dengan Allah. Nah, ini sudah mengamalkan berarti. Setelah ngerti ilmunya, diamalkan amal soleh itu. Misalnya sholat setelah diamalkan dengan baik, dihayati itu semua bacaan-bacaannya, dihayati makna-makna gerakannya, mengerti makna semua lafaz yang dibaca, bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa menghubungkan dengan masalah yang dihadapi, bisa menghubungkan dengan ujian yang dihadapi, lalu mulai bisa merasakan nikmatnya ibadah secara luar biasa, seperti nikmatnya orang yang asyik main game, kira-kira begitu ya. Jadi nggak terasa itu. Orang kalau asyik main game itu bisa 3-4 jam nggak terasa. Kalau sudah benar ibadahnya, maka orang akan merasa nikmat, tidak terasa menyembah Allah berjam-jam. Seperti sholat Rasulullah yang saya ceritakan tadi. Itu kan nggak mungkin bisa sholat sampai 5 jam kalau tidak nikmat. Atau seperti ibadahnya Faimiyun, mulai terbit
matahari itu sampai terbenam matahari. Itu luar biasa ya. Saya belum pernah mengetahui ada orang yang punya amalan rutin seperti Fahmi ini di zaman sekarang ini. Mengkhususkan satu hari menyembah Allah mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi kira-kira amalannya seperti wukuf di Arafah, cuma 2 kali lipat. Kalau wukuf itu kan hanya mulai zuhur sampai maghrib biasanya. Itu pun di tanda-tanda masih banyak yang main HP itu. Orang wukuf itu Masya Allah ya, itu momen seumur hidup sekali gitu ya. Tapi mungkin karena manasik hajinya kurang serius, di sana itu dihabiskan untuk main HP itu. Apakah sah wukufnya? Ya kalau sudah pernah beribadah walaupun cuma 1 menit ya sah itu. Cuma kan eman ya, sudah jauh-jauh ke sana terus main HP itu kan sangat sayang sekali ya. Ini manasiknya yang kurang maksimal menurut saya ya. Tapi memang ya ini PR ya untuk lembaga-lembaga yang mengajarkan manasik. Manasik haji itu kan memang kita itu kalau belajar fikih haji itu kayak mu'alaf kira-kira ya. Karena kan kita nggak pernah melakukan sama sekali, jadi kayak belajar dari awal. Kalau sholat kan sejak kecil kita sudah dibiasakan. Itu pun masih belajar terus kayak ada yang baru terus gitu. Seakan-akan kayak belum sempurna terus ibadah kita. Apalagi haji yang hanya sekali seumur hidup. Memang agak berat memang ya. Oke. Setelah merasa nyaman dalam beribadah, level berikutnya adalah mulai ada perasaan rindu bertemu dengan Allah, gitu ya. Jadi ibadah itu kalau sudah nikmat, itu lama-lama akan memperkuat cinta kepada Allah. Kalau cinta itu semakin tinggi, maka orang akan merasa rindu segera bertemu dengan Allah. Apalagi kalau dibandingkan dengan hiruk pikuk dunia ini yang seringkali menimbulkan kesusahan. Hal-hal duniawi yang sering membuat orang itu menjadi galau, sering menemui dalam kehidupan nyata ini perkara dunia yang buat sumpek. Sementara kegembiraannya itu hanya saat menyembah Allah. Itu lama-lama orang akan sangat rindu bertemu dengan Allah. Jadi kematian bukan lagi sesuatu yang ditakuti, tapi bahkan dirindui. Nah, target berikutnya adalah mendapatkan ridho Allah. Kalau rindu kan masih belum pasti Allah juga rindu pada kita toh. Tapi kalau sudah jelas target Allah ridho pada kita, selesai semua target. Nah, jadi itu target-target orang zuhud itu semacam itu. Jadi orang zuhud itu kalau sudah levelnya semacam itu tadi, berusaha mengenal Allah, berusaha mendekat kepada Allah, sudah merasa nyaman berduaan dengan Allah, sudah mulai rindu bertemu dengan Allah, sudah menargetkan mendapatkan ridho Allah dalam seluruh gerak-geriknya, itulah zuhud yang benar, gitu ya. Jadi tercapailah maksud memutus ikatan hati dengan dunia karena sudah bisa mengamalkan amal-amal ukhrawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, amal-amal tadi itu tidak termasuk dunia ya. Walaupun dilakukan di dunia, walaupun menggunakan dunia sebanyak-banyaknya, itu tidak dihitung sebagai persoalan duniawi. Ini mirip seperti sabda Nabi dalam hadis Imam Ahmad ya. Rasulullah mengatakan, hubbiba ilayya minat dunya an-nisa wat-thib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ini dibuat senang urusan duniawi ini pada 2 hal, yakni perempuan dan parfum. Dan kesenanganku itu dibuat Allah berada di dalam sholat. Nah, jadi urusan dunia Nabi itu wanita dan parfum. Sebenarnya kan banyak ya, bisa makanan, bisa perhiasan, bisa pakaian. Tapi Nabi itu yang paling senang dari dunia cuma 2, istri-istri beliau sama parfum. Itu aja. Kemudian beliau menyebut sholat. Nah, ini menunjukkan sholat ini tidak termasuk dunia. Karena sholat itu kan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi itu sudah sangat menikmati sholat. Rasul itu sangat menikmati sholat. Makanya disebut qurratu ain. Qurratu ain itu dari kata qurrah dan ain. Qurrah itu bermakna kesejukan, ain bermakna mata. Jadi qurratu ain itu kesejukan mata. Ini gambaran untuk menunjukkan betapa senangnya ketika mendapatkan itu. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang itu seperti orang yang matanya berbinar-binar ketika diajak rekreasi, gitu ya. Jadi dia sibuk kehidupan, sibuk dengan urusan kerja setiap hari, terus tiba-tiba diajak rekreasi, ayo ke Kapadokia, Turki, wah sewenang gitu ya. Berbinar-binar matanya, misalnya gratis sudah, hotel bintang 5, nanti ke Kapadokia, nanti tur ke sini-sini, wah sewenangnya luar biasa.
Itu namanya qurratul ain, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, Nabi qurratul ainnya itu sholat. Jadi Nabi itu berbinar-binarnya itu adalah saat mendengar azannya Bilal. Ya. Nah, ini kapan ya kira-kira kita bisa mencapai level ini? Harus jadi visi itu ya. Harus jadi visi. Kalau kita mendengar azan masih biasa-biasa saja, sebenarnya kita masih banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita latih dalam hidup kita ini. Jadi kalau sudah sewenang lihat azan, dengar azan, maka itulah hati yang dimiliki oleh Rasulullah. Hadis yang setara dengan ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana Rasulullah bersabda, "Ala innad dunya mal'unah." Perhatikan, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ini bahasa luar biasa dari Nabi ya, yang mengajarkan kepada kita. Jadi hukum asalnya itu kita memandang dunia itu harus dipandang sebagai sesuatu yang terlaknat. Melihat rumah kita, terlaknat ini, gitu ya. Kenapa? Karena itu kan dunia toh. Nah, gitu ya. Lihat sepeda kita, benda terlaknat ini, gitu ya. Karena Nabi bilangnya begitu. Ad-dunya mal'unah, terlaknat itu benar. Dunia itu definisinya apa sih? Pokoknya apapun yang kita tinggal itulah dunia. Ya. Bahkan termasuk pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya dunia itu. Jadi di dalam batin kita memang harus bisa menata kalau melihat mereka itu terlaknat ini, gitu ya. Hukum asalnya maksudnya, hukum asalnya terlaknat. Lihat uang, terlaknat ini. Lihat ATM, benda terlaknat ini, gitu ya. Lihat HP, terlaknat ini. Supaya lebih bisa merasakan maksud zuhud, gitu ya. Maksud terlaknat itu apa? Terlaknat itu dijauhkan dari rahmat, dibenci oleh Allah karena seringkali membuat orang itu lalai untuk mengingat Allah. Mal'unun ma fiha, kata Nabi, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Dunia terlaknat termasuk semua yang ada di dalamnya. Terus dikecualikan oleh Nabi. Apa yang dikecualikan? Illa zikrullah, kecuali zikir terhadap Allah. Nah, jadi HP itu hukum asalnya terlaknat, tapi begitu HP ini dibuat buka Al-Quran, jadi tidak terlaknat, gitu ya. Kenapa? Karena mengandung unsur zikir terhadap Allah. Panjenengan buka HP, lalu kemudian mendownload aplikasi untuk menghitung bacaan zikir. Kan ada ya aplikasinya, sentuh dihitung 1, sentuh dihitung 2, kan ada itu. Nah, maka itu menghilangkan terlaknatnya HP, karena digunakan untuk mengenal Allah. Mobil, sepeda terlaknat ini, tapi begitu dipakai untuk ke masjid, hilang sifat terlaknatnya. Dipakai untuk ngaji, hilang sifat terlaknatnya. Dipakai untuk menjalankan kewajiban mencari nafkah, hilang sifat terlaknatnya. Nah, jadi kita bisa menghilangkan sifat-sifat terlaknatnya pada saat digunakan untuk beramal saleh. Ya. Wa ma walah, kata Nabi, yang kedua yang dikecualikan, yang tidak terlaknat adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Apa yang dimaksud di sini? Yang disukai Allah adalah amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tadi kita bicara sarananya, ini sekarang bicara amal solehnya. Seluruh isi dunia ini terlaknat kecuali amal soleh. Kalau begitu sebenarnya konser itu terlaknat ya? Terlaknat sebenarnya ya. Konser ini bagian yang terlaknat di sini. Kenapa? Karena bukan amal soleh itu. Malah banyak maksiatnya itu. Di bar-bar itu orang joget-joget sambil mabuk-mabuk, terlaknat itu, masuk terlaknat itu berarti. Semua aktivitas yang tidak termasuk amal soleh masuk di sini sebenarnya. Saya katakan terlaknat ini umum ya. Maksudnya umum itu bisa saja sesuatu yang terlaknat itu adalah haram, bisa juga makruh, bisa juga sebenarnya adalah mubah. Mubah yang melalaikan dari Allah itu masuk jenis terlaknat itu. Gitu ya. Rekreasi, itu kan termasuk mubah toh. Aslinya terlaknat itu berarti. Terlaknat juga. Nah, cuma terlaknat yang mubah, selama tidak melalaikan dari ini sebenarnya tidak ada celaan gitu. Tapi begitu sudah rekreasi, sholatnya ditinggal, gitu ya. Kan banyak yang begitu kadang-kadang. Nah, ini jadi terlaknat jadinya. Terus yang ketiga kata Nabi, wa alimun au muta'allimun, yakni orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dari Allah, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu, yakni belajar ilmu
yang diajarkan oleh Allah. Jadi ulama atau santri ini termasuk yang dikecualikan dari laknat tersebut. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu supaya bisa mengenal Allah, mencari ilmu supaya bisa beramal soleh, mencari ilmu supaya bisa menikmati ibadah, mencari ilmu supaya bisa nyaman dengan Allah, mencari ilmu supaya rindu bertemu dengan Allah, mencari ilmu supaya bisa mendapatkan ridha Allah, berarti dia terkecualikan dari yang dilaknat oleh Allah, ya, termasuk mengajarkan ilmu supaya bisa mengenal Allah, supaya bisa beramal soleh, supaya bisa menikmati ibadah, supaya bisa merasa nyaman dengan Allah, supaya rindu bertemu dengan Allah, supaya bisa mendapatkan ridha Allah. Semua aktivitas mengajar semacam itu terkecualikan dari laknat, gitu ya. Oke. Ya. Di dalam riwayat Musnad Ibnu Abi Syaibah, ya, ini ada riwayat yang penguat semacam itu, yang menunjukkan bahwa hukum asalnya semua dunia itu terlaknat. Kata Ubadah bin As-Samit sudah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qala Allah," jika sudah datang hari kiamat nanti, maka Allah akan berfirman, "Mayyizu ma kana li minad dunya wa alqu sa'iraha finnar." Pisahkan dunia yang dipakai untukku, dunia yang dipakai untuk mendapatkan ridhoku, dunia yang dipakai untuk mengejar ridhoku, kata Allah. Lalu kemudian lemparkan sisanya ke neraka. Wah, ini ngeri ya. Jadi semua dunia yang tidak dipakai untuk beramal soleh itu nanti dilemparkan ke neraka. Ya, oke. Oke, jadi sekali lagi seluruh dunia itu terlaknat, maksudnya dijauhkan dari Allah, karena dunia itu menyibukkan manusia untuk mengingat Allah, kecuali ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan dan membuktikan eksistensi Allah. Ini pembahasan ilmu yang dikecualikan. Ilmu yang membuat kita punya ma'rifah kepada Allah, ilmu yang membuat kita jadi mengenal Allah, ilmu yang membuat kita bersemangat untuk mendekat kepada Allah, ilmu yang membuat kita semangat untuk mencari ridha Allah, ilmu yang membuat kita bersemangat untuk mengingat Allah, ilmu yang membuat kita tahu amal-amal soleh apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ya, jadi maksud dunia diciptakan justru memang untuk ini, untuk menyembah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dipakai sebagai kendaraan menaati Allah dan bertakwa kepada Allah, terus menerus berzikir mengingat Allah. Ini seperti ajaran Ibnu Mas'ud sebagaimana disampaikan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Mas'ud itu pernah menerangkan makna ayat dalam surat Ali Imran ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sering dibaca di khatib-khatib Jumat ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa sih makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu? Kata Ibnu Mas'ud, makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa adalah an yuta' fala yu'sa, yakni menaati Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, itu perjuangan seumur hidup itu. Menaati Allah terus dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, itu perjuangan seumur hidup. Karena kita itu kadang bisa menaati Allah, tapi kadang-kadang masih tergelincir bermaksiat kepada Allah. Wa an yuzkarallah wa an yuzkara fala yunsa, dan Allah itu selalu diingat, jangan sampai dilupakan. Nah, ini juga perjuangan seumur hidup. Kalau orang sudah bisa mengingat Allah dalam seluruh geraknya, saat duduk ingat Allah, saat berdiri ingat Allah, saat berbaring ingat Allah, saat berjalan ingat Allah, saat diam ingat Allah, saat bergerak ingat Allah, bahkan saat berkedip ingat Allah, itulah yang baru dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, gitu ya. Oke. Seluruh syariat Islam itu kalau kita renungi, itu pada dasarnya memang melatih kita untuk mengingat Allah setiap saat. Ya. Salat misalnya, itu kan ada ayat dalam Al-Qur'an ya. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat
aku. Sebenarnya sholat itu melatih kita supaya ingat kepada Allah setiap saat. Makanya dilatih paling enggak 5 kali dalam sehari. Bahkan kalau kita kembali pada hadis Isra Mi'raj, aslinya sholat itu diwajibkan berapa kali sehari semalam? 50 kali. Aslinya 50 kali. Ini saya pernah berhitung itu, mencoba mengkalkulasi ya. Kita ini sama Allah semuanya dikasih waktu sama. Berapa? 24 jam. Dari 24 jam ini yang kita pakai untuk istirahat rata-rata 8 jam. Artinya 24 dikurangi 8 sisa 16 jam. Kalau yang 8 jam ini nggak mungkin kita gunakan untuk sholat, waktu tidur kan. Berarti yang paling mungkin 16 ini. Sekarang ayo kita bagi 16 jam dibagi 50, ketemu berapa itu? Ya, saya ngitung-ngitung itu ketemunya adalah 19,2 menit. Jadi artinya setiap 19 menit sekali seharusnya kita diwajibkan untuk sholat. Coba bayangkan itu. Selesai makan, sholat, ya. Selesai mandi, sholat, ya. Selesai nyuci, sholat lagi. Selesai masak, sholat lagi. Bahkan di tengah-tengah kerja, sholat, kan gitu ya. Seharusnya begitu itu. Setiap 19 menit sekali itu kita seharusnya diperintahkan untuk sholat. Itu kan sebenarnya kalau kita renungi, iya ya. Berarti kalau memang seperti ini kewajiban awalnya, sebenarnya kita itu diperintahkan Allah itu mengingat itu setiap saat mestinya. Tapi Allah kan maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Gak mungkin manusia itu sanggup semacam itu. Makanya saat Rasulullah minta dikurangi dari 50, dikurangi, akhirnya jadi 5 kali. 5 kali pun itu pahalanya sama seperti 50 kali. Kenapa? Karena 1 kali amal soleh dilipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan. Berarti 5 kali sholat seakan-akan 50 kali sholat. Kalau kita renungi syariat sholat kayak begitu, dilatih untuk mengingat Allah di luar sholat. Syariat haji itu kalau jenengan pelajari mulai dari ihram sampai tahallul, itu semuanya diajarkan untuk mengingat Allah setiap saat sebenarnya itu. Saat talbiyah misalnya labbaik Allahumma labbaik, itu kan seharusnya syariatnya dibaca mulai miqat sampai masuk Mekah harusnya itu. Panjenengan kalau miqat dari Bir Ali atau zaman dulu disebut Dzulhulaifah, naik bis misalnya, kira-kira ke Mekah itu kira-kira 5 jam 6 jam sekarang itu. Itu syariatnya harusnya talbiyah terus sepanjang jalan itu. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Sepanjang jalan tidak berhenti itu. Para sahabat itu melaksanakan itu sampai diriwayatkan mereka itu separuh perjalanan sudah serak ini suaranya ya. Karena dibaca dengan suara keras. Seperti itu harusnya talbiyah itu. Begitu masuk Mekah langsung tawaf, bacaannya juga banyak tawaf itu, ya kan? Gak berhenti itu mengingat Allah terus. Sa'i juga demikian. Ya. Jadi gak pernah berhenti. Jadi syariat haji itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah setiap saat. Jenengan yang pernah umrah atau haji harusnya lebih bisa menghayati ini. Jadi diajari supaya mengingat Allah setiap saat. Harusnya begitu memang. Ya. Nah, gitu ya. Jadi itulah maksud dari ketakwaan yang sesungguhnya, dan itulah yang maksud dari diciptakannya dunia, yang kita itu diperintahkan zuhud terhadapnya supaya mudah untuk bisa melaksanakan hal tersebut, gitu ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali kajiannya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.